Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita mau satukan hati dan pikiran kita mau sama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kesempatan yang kami dapati dari Engkau. Kami mau naikkan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Bapa, Allah Sang Pemelihara hidup kami. Kau penolong kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Itu kerinduan kami Bapa. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang kurindukan, selalu berada dekat-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
kami sanjung Engkau, hati kami bersyukur, Kau baik bagi kami, Kau yang menuntun kami, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ini segenap hati kami Tuhan, Terima ini kasih. segenap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Terima Bapa, kasih. dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap tangan kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami, kami membawa doa-doa kami bagi Engkau. Mari kita naikkan setiap doa-doa kita. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan pada pagi hari ini, mari serahkan setiap keluh kesahmu bagi Tuhan. Mari berdoa, nyatakan setiap kerinduan bagi Dia. Tuhan sanggup mendengar setiap doa-doa kita. Haleluya Tuhan. Yesus. Amin. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau. Biarlah Tuhan setiap detik kami selalu merenungkan akan kebaikan-Mu. Kami selalu merenungkan akan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan, dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu berada di hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Inilah yang Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, lebih sungguh lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ada banyak salah persepsi dahulu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebagian besar orang berpikir bahwa itu adalah kekalahan. Tetapi yang terjadi di luar dugaan, saudara. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami selalu tekun mendengarkan firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengubah setiap kami. Sebab kami tidak bisa berusaha dengan kemampuan kami sendiri untuk berubah. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami ini. Terima kasih. Tuhan urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, para murid pun melarikan diri, meninggalkannya. Takut, tapi sekaligus bingung apa yang sedang terjadi ini. Tetapi kebangkitan Tuhan, itulah yang membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Bahwa semuanya ceritanya berbalik. Berbalik dari kekalahan tanda kutip seolah-olah. Tetapi menjadi kemenangan. Kemenangan dari seorang raja di atas segala raja. Ya. Dan itu lebih dibuktikan lagi ketika Tuhan Yesus akhirnya naik ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga bukan pelan-pelan, saudara. Bukan secepat angin, melainkan perlahan-lahan. Sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Sehingga saksi matanya cukup banyak. Itu pun masih diusahakan oleh orang-orang jahat bahwa itu hanya kisah mistis atau mitos segala. Bahkan di zaman itu sendiri, para penguasa bersekongkol menyebarkan cerita bohong bahwa mayat Tuhan Yesus sudah dicuri oleh para muridnya dan mengaku bangkit. Tidak bisa dipalsukan, sebab banyak orang melihat Tuhan Yesus naik sendiri ke langit, disaksikan oleh banyak orang. Dan itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, saudara. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya mereka itu banyak. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga, mungkin ada orang yang berpikir selesai sudah pelayanannya. Gitu ya, penutupan dari pelayanan Tuhan Yesus. Padahal sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari pemerintahan Kristus atas dunia ini melalui gerejanya. Banyak orang menangis ketika seseorang pergi, tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat unik. Murid-murid setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak putus asa. Ya, mereka tidak putus asa. Justru mereka dipenuhi sukacita dan kuasa. Mengapa demikian? Karena rupanya mereka mulai mengerti bahwa Tuhan Yesus memang secara fisik meninggalkan mereka, tapi sebenarnya tidak pernah meninggalkan mereka. Dan mereka tahu Tuhan Yesuslah yang bertahta di kerajaan surga, ya, bersama Bapa tentunya. Dan kerajaan Allah mulai bergerak di bumi ini melalui gerejanya, dimulai dari para rasul tentunya. Makanya ini membuktikan bahwa
maut sudah dikalahkan, dan penobatan seorang raja di atas segala raja. Alkitab mencatat, ia kembali kepada kemuliaannya semula di hadirat Bapanya sebelum dunia dijadikan. Jadi ia kembali, bukannya manusia yang diangkat jadi Tuhan, bukan. Ia adalah Tuhan yang turun dari surga, mengosongkan diri menjadi manusia, lalu menyelesaikan tugas Bapanya, mati di kayu salib, bangkit, dan akhirnya naik ke surga. Kembali ke hadiratnya semula sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini adalah membuktikan kemenangan seorang raja. Di atas segala raja, kalau raja di bumi kan cuma menang biasa. Tapi ini naik ke surga. Artinya raja surga. Ya. Di dalam budaya Romawi kuno, saudara, seorang raja atau jenderal yang menang perang akan kembali dengan kemuliaan. Demikian juga seperti Tuhan Yesus perang rohani di bumi. Maka ia kembali dengan kemenangan. Kan ia turun ke dunia ini, lahir sebagai manusia, menderita, disalib, mati, bangkit, lalu naik ke surga. Ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini tercatat rapi loh, saudara. Terdokumentasi. Banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus hari ini. Mereka belum mengerti. Ya. Tetapi kalau kita mengerti, jangan cuma mengerti. Mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan secara, kalau dalam dunia teologi itu ada sistematika teologi, saudara. Artinya berdasarkan seluruh kitab dirangkum. Ya. Maka salib itu adalah kemenangan atas dosa. Kebangkitan itu kemenangan atas maut. Dan kenaikan itu adalah penobatan Kristus sebagai raja di atas segala raja, di langit dan di bumi. Begitu ya, saudara ya. Sehingga kita sekarang boleh sangat bersyukur bahwa nanti yang memerintah di surga pun kita akan bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jangan sampai di antara kita yang hidup cuma satu kali ini dan sementara, tapi tidak hormat sama Tuhan, tapi tidak peduli sama Tuhan, dan tidak mengasihi Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas itu. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Ya. Tapi banyak orang tidak mengasihi Tuhan. Biarlah pagi ini kita semua diingatkan agar kita hidup yang cuma satu kali ini. Coba dipikir kembali. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti mengasihi siapa? Kan mengasihi dunia ini dan diri sendiri tentunya. Pasti binasa, saudara. Ya. Kemenangan dari raja di atas segala raja ini terbukti ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Makanya ketika ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau didakwa sekian banyak dakwaan itu kok diam saja? Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini. Itu jelas sebenarnya. Ya. Jadi kita punya Tuhan yang adalah pemerintahan di surga. Dan suatu hari kelak, kita semua pun akan dibangkitkan dan bersama Tuhan selamanya. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami sungguh diberkati, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup, sebab kami akan menghadap dan memerintah bersama Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati gerejamu ini Tuhan, GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, Tuhan berkati juga seluruh jemaat. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.